A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat melanjutkan semua ibadah dan amalan kebaikan tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya tak lupa selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya akan ada 3 amalan yang mana amalan itu tidak akan terputus sampai seseorang itu meninggalkan atau wafat dari dunia ini. Sebelumnya akan ada amalan-amalan yang dapat kita perbuat yang mendapatkan suatu pahala. Tetapi ketika kita wafat nanti hanya akan ada 3 amalan yang mana amalan itu tidak akan terputus. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min salasin. Maka akan terputuslah amalan seseorang kecuali 3 amalan. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ketika ada seseorang hamba yang suka mewakafkan mushaf-mushaf kepada masjid-masjid atau para hafid, dan dia suka bersedekah dengan mewakafkan Al-Quran tersebut, dan Al-Quran tersebut terus diamalkan atau terus dibaca oleh para hafid atau para pembaca Al-Quran, maka pahala yang sudah dibaca oleh seorang hafid atau membaca Al-Quran itu akan tersampaikan kepada orang yang suka mewakafkan. Karena mushaf yang telah diwakafkan itu terus dibaca, dan setiap 10 bacaannya akan mendapatkan pahala, dan pahalanya tersebut akan tersampaikan kepada orang yang telah mewakafkan Al-Quran tersebut. Ahmad Hambal menyebutkan bahwasanya doa itu akan sampai dan pahala itu juga akan sampai. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya doa itu tidak sampai, tetapi pahala dari doa tersebut bisa sampai kepada orang yang telah wafat atau meninggal dunia. Kemudian yang kedua ada al-ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat baginya. Ketika seseorang hamba yang di masa hidupnya ia menyampaikan ilmu kebaikan, ilmu-ilmu yang mengarah kebaikan, dan orang yang mengamalkan tersebut terus mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang telah mengajarkannya. Dan apabila seseorang yang telah diajarkan terus mengajarkan kepada orang lain, dan orang lain tersebut terus mengajarkan kepada orang-orang yang di sekitarnya, dan pahala itu akan terus berputar dan terus mengalir kepada orang yang telah mengajarkan ilmu kebaikan tersebut. Kemudian yang terakhir ada waladun soleh yad'ulah. Jadi ada anak soleh yang terus mendoakan kepada orang tua. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya anak soleh tersebut bukan hanya sekedar anak soleh dari orang tua, tetapi anak soleh yang mungkin mempunyai guru atau kiai, kemudian murid tersebut selalu mendoakan kepada orang atau seseorang yang sudah wafat tersebut. Nah, di sini ketika kita sudah wafat dari bumi, ketika kita sudah meninggalkan dunia, kita sudah tidak bisa berdoa, kita sudah tidak bisa mengamalkan kebaikan, tetapi
seseorang anak yang terus mendoakan orang tua tersebut akan terus mengalir pahalanya, karena anak itu telah dididik dengan baik, anak itu telah dididik agar berbakti kepada orang tuanya, sehingga anak itu selalu mendoakan ketika seseorang itu telah wafat atau meninggal dunia. Jadi dalam hadis Muslim di sini telah menyebutkan bahwasanya akan ada 3 amalan yang mana amalan tersebut tidak akan terputus sampai seseorang itu wafat atau meninggal dunia. Bagaimana hadisnya? Saya bacakan. Idza matal insan in qatala bi syairi amalin illa min salasin shadaqah jariyah al ilmu yuntafa'u bihi wa waladun shalih yad'u lahu. Idza matal insan, ketika seseorang sudah meninggalkan dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, kemudian yang kedua adalah al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu kebaikan yang bermanfaat kepada orang lain, dan yang selalu ilmu itu selalu diamalkan dan diajarkan terus menerus, dan yang terakhir akan ada waladun shalih yad'u lahu, yaitu seorang anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.